Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah aku bahagia. Oke, kali ini saya akan bahas seputar good learning cycle dan bad good learning cycle. Ini adalah sebuah inspirasi buat teman-teman pelajar ya mahasiswa atau pelajar ya yang sedang menuntut ilmu ya, siapapun dia, karena memang semua orang memiliki kewajiban untuk menuntut ilmu sampai ke liang lahat. Oke, maka apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita tahu bahwa di dalam circle learning itu ada dua. Yang pertama adalah bad learning cycle. Bad learning cycle ini adalah 5 lingkaran yang tentunya satu sama lain akan berkaitan. Nah, maka sebelum itu saya tanya dulu nih, kira-kira teman-teman yang mungkin sedang melihat video saya, kira-kira pasti ada tidakkah ketika mau belajar itu kita siap atau tidak siap? Atau mungkin ada yang mengatakan bahwa kesulitan belajar itu di awal. Wah, saya malas belajar. Kenapa? Oh, belajar itu memusingkan, atau belajar itu bosan, atau saya tidak suka dengan orang yang ngasih pelajaran itu. Nah, ini menjadi sebuah dilema bagi seorang pelajar. Padahal ketika dia ditanya pelajar, maka kewajibannya adalah dia menuntut ilmu, yaitu belajar. Nah, kalau dia tidak belajar, kira-kira seperti apa? Oh, tentunya dia tidak bisa diklaim sebagai seorang pelajar. Oke, ya, yang pertama adalah bad learning cycle. Ini adalah sebuah kondisi bagi orang yang dia belajar itu dia tidak memiliki sugesti yang luar biasa, karena dia mengawali dengan apa? Sugesti yang negatif, yaitu kata-kata negatif yang diawali dengan kata susah. Belajar itu susah, ya, nggak fun. Pokoknya susah deh, apalagi matematika. Oh, pokoknya susah, gitu kan? Nah, ini adalah sugesti yang negatif yang kemudian ini akan berimbas pada dia tidak akan pernah suka, atau dibilang dalam bad learning cycle ini adalah dia nggak suka. Nah, kalau sudah nggak suka, ketika dia mengatakan susah, maka dia tidak akan bisa ya untuk apa? Ya, untuk suka. Akhirnya dia nggak suka. Kalau sudah tidak suka, maka dia dengan sendirinya tidak akan pernah rajin belajar, tentunya rajin untuk dia bisa apa sih, gitu kan. Nah, kalau sudah tidak rajin, apa yang terjadi? Ya, kalau sudah dia tidak rajin belajar, maka dengan sendirinya apapun, ketika dia misalnya ada ulangan harian, pertengahan semester atau akhir semester, maka dia tidak bisa menyelesaikan soal-soal itu. Kenapa? Karena dia tidak rajin belajar. Nah, dengan sendirinya kalau sudah dia jelek nih nilainya, maka dia akan ketinggalan. Nah, kalau sudah nilai jelek, ketinggalan, dan berikutnya, karena dia tadi diawali dengan sugesti yang negatif, yaitu dengan kata susah. Oke, itu adalah bad learning cycle. Nah, sekarang kita akan coba bagaimana untuk mengubah keadaan tadi, ya, keadaan tadi bad learning cycle menjadi good learning cycle. Nah, artinya ini kebalikan. Bagaimana kita mengubah sebuah mindset atau headset dalam diri kita, itu bagaimana kita kata susah kita ganti dengan kata-kata positif, yaitu sugesti positif dengan kata mudah. Belajar tuh mudah loh ya, asik bener, pokoknya mudah. Belajar itu keren banget. Nah, mulai dari kata yang positif tadi mudah, maka dengan sendirinya yang tadi nggak suka jadi suka. Wah, suka nih dengan pelajaran ini. Matematika yang tadinya killer nih gurunya, oh jadi suka. Akhirnya bukan hanya mata pelajarannya, tapi kita juga akan suka dengan siapa yang akan nanti ngasih pelajaran ke kita. Kenapa? Karena diawali dengan kata mudah. Nah, kalau sudah kata mudah, dia akan menjadi apa? Tentunya dia suka. Nah, kalau sudah suka, tentunya dia akan dengan sendirinya dia akan berusaha untuk rajin. Rajin apa? Rajin belajar tentunya. Nah, apapun yang dia sedang lakukan, makanya dia harus pasti akan selalu belajar. Nah, dengan sendirinya ketika sudah rajin belajar, maka nilai pun akan dengan sendirinya baik. Kenapa? Karena ketika ada ulangan, ketika ada pertengahan semester ada ulangan, akhir semester ulangan,
dia akan mudah untuk menyelesaikan soal-soal. Kenapa? Karena gampang dong, karena mereka, orang-orang tersebut, dia sudah belajar. Dengan apa? Rajin tentunya. Dan dengan sendirinya, kalau sudah rajin, nilai bagus. Nah, kalau sudah nilai bagus, maka dia akan mendapatkan satu yang luar biasa, yaitu apa? Dia akan selalu mengikuti pelajaran-pelajaran berikutnya, yaitu apa? Berprestasi. Inilah good learning circle yang harus kita ganti dari yang tadi, bad learning circle. Oke, mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya, terutama buat teman-teman para mahasiswa dan para pelajar ya yang tentunya sedang dalam kondisi belajar. Ayo, go take action, kalian luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.